Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis terakhir yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam bab ini, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib, cucunya Ali bin Abi Talib, yaitu yang dikenal dengan Zainul Abidin, Ali ibn al-Husain. Beliau meriwayatkan, dan hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Abu Syaibah, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan Bazzar dan Abu Ya'la dengan sanad yang sahih, bahwasanya Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib melihat seorang laki-laki yang selalu datang di salah satu pintu dekat kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia masuk dan mendekati kuburan Rasulullah, kemudian dia berdoa di situ. Dilihat oleh Ali bin Husain, dan ini sering dilakukan oleh beliau. Ketika melihat ini, apa yang dilakukan? Apa reaksi Ali bin Husain Zainal Abidin radhiyallahu anhu? Dia katakan fanahahu. Maka ketika melihat laki-laki tersebut, dia larang. Jangan engkau lakukan ini. Jangan engkau sengaja datang duduk dan berdoa di dekat kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilarang. Waqala, dan dia katakan, ala uhaddithukum hadithan, maukah kalian aku sampaikan suatu hadis yang aku dengar dari ayahku Husain, an jaddi, dari kakekku Ali bin Abi Talib, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menyebutkan hadis ini. Dia katakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan sebagaimana yang kudengar dari kakekku, la tattakhidhu qabri 'idan, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai 'id. Dan apa yang dilakukan oleh laki-laki tadi termasuk dalam larangan, menyengaja datang kemudian duduk dekat kuburan Rasulullah dan menganggap berdoa di situ lebih afdal, lebih dekat untuk dikabulkan. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala buyutakum kubur, jangan jadikan rumah kalian laksana kuburan yang tidak ada salat di situ. Wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, dan salawat dan salamlah kalian kepadaku, karena sesungguhnya salawat dan salam kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Demikian, wallahu a'lam. Iya, terima kasih banyak sahabat kaum muslim masih bersama kami dalam program kajian kitab tauhid, dan telah kita mendengarkan tadi sama-sama penjelasan daripada Ustaz. Tapi sebelum kita berpisah, ada satu pertanyaan ini Ustaz, datang dari saudara Siddiqi dari Bekasi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, bagaimana hukum membuat kijing di kuburan atau menyemen kuburan? Jazakumullah khairan. Silakan Ustaz. Ini sudah pernah kita bahas, bahwasanya ini dilarang. Dalam hadis disebutkan anna Rasulullah SAW naha an tajsisil kubur wa an yuktab alaihi wa an yubna alaihi bina. Rasulullah SAW melarang untuk meninggikan kuburan, kemudian ditulis, kemudian wa an yubna alaihi bina, kemudian dibuat bangunan. Jadi ini tidak dibolehkan dan dilarang dalam agama kita. Dan ini sudah pernah juga kita sampaikan tentang hadis Abul Hayyad Al-Asadi, ketika beliau diutus oleh Ali bin Abi Talib, beliau dikatakan oleh Ali bin Abi Talib kepadanya, ala ab'athuka ala ma ba'athani bihi Rasulullah, wahai Abu Hayyad Al-Asadi, maukah engkau aku utus engkau untuk melakukan suatu misi yang dahulu Rasulullah mengutusku untuk melakukan misi ini. Alla tada' timthalan illa tamastahu, jangan engkau biarkan ada suatu pun patung illa tamastahu, melainkan engkau hancurkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu, dan tidak ada kuburan yang tinggi yang dibangun melainkan engkau ratakan ratakan. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepadaku, sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Demikian. Ya, baiklah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khairan atas penjelasannya dan jawabannya dari pertanyaan saudara Siddiq tadi. Ya, dan sahabat kaum muslim, terima kasih atas kebersamaan Anda, dan ada pun pertanyaan-pertanyaan Anda yang telah masuk dan belum sempat kami jawab, insya-Allah pada pertemuan minggu yang akan datang kita akan jawab.
Dan akhir kata saya Darus Sulian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.